Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang mampu memberikan cinta, kasih sayang, dan pendidikan yang baik bagi anggotanya. Keluarga yang harmonis mampu menciptakan lingkungan yang stabil untuk tumbuh kembang setiap individu, termasuk anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Dalam hal ini sangatlah pentingnya membangun keluarga yang kuat dan berkualitas sebagai fondasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini berarti fokus pada keluarga yang sehat, harmonis, dan mampu memberikan pendidikan yang baik bagi anggota keluarga, terutama anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa. Berkaitan dengan itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, Perda Nomor 9, Tahun 2014. Para pemirsa Jumantara, pada hari Minggu, tanggal 27 April tahun 2025, bertempat di daerah Kelurahan Utama Cimahi Selatan, Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Sugianto Nangola, mensosialisasikan di hadapan para warga utama dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Di sini lingkungan pesantren tapi tidak punya keterampilan. Nah ini apakah ini bisa masuk gitu di sana keterampilan. Kemudian di C-nya ketahanan fisik ya. Ini pendidikan dan kesehatan. Ini dialami oleh kami juga. Kami pasien distira BPJS. Tapi masih banyak obat yang harus ditebus di luar. Nah ini bagaimana disikapinya. Yang ketiganya C, ketahanan sosial fisiologi ya. Jadi untuk berkomunikasi efektif, pembagian penerimaan peran. Nah ini juga masyarakat ini masih untuk datang ke dewan itu masih ragu gitu. Ekonomi kreatif di situ banyak Pak perda-perda yang mengatur tentang keterampilan masyarakat, makanya di sini kan tidak dimasukkan. Tadi kalau diatur lagi nanti tumpang tindih aturannya. Tapi intinya satu, tidak ada yang lepas Pak dari tanggung jawab pemerintah itu kepada rakyat. Tapi persoalannya rakyatnya nggak tahu, itu aja. Makanya kami ingin rakyatnya tahu. Rakyatnya tahu. Kenapa? Karena tadi perda kami buat isinya pemberdayaan, tapi masyarakatnya nggak berdaya, jadi nggak nyambung. Nah, setelah diselidik-selidiki ternyata si masyarakatnya nggak tahu, walaupun sudah diundangkan, diiklankan, di apapun perda itu. Iya, makanya kami datang sosialisasi. Karena yang di internet itu nggak cukup. Nah, ini kami merangsang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar nanti punya keinginan itu, ambil hak-hak ibu yang ada di peraturan daerah itu. Ada tentang ekonomi kreatif, itu ambil, itu dibantu dari sisi pemasarannya, pelatihannya, keterampilannya segala macam, bahkan permodalannya, kan itu. Nah kemarin saya sosialisasi perda tentang wirausaha Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak dengan Jumantara TV Pak. Nah, mungkin hari ini hari Minggu tanggal 26 April 2025 tentang penyebarluasan Perda Jabar di wilayah Cimahi Selatan. Ini Pak tadi tertarik tentang ketahanan keluarga. Tadi ada 4 kriteria, yaitu dukungan dari pemerintah, keluarga, perorangan, dan pengusaha. Ini saya tanyakan tentang peran serta pemerintah kepada ketahanan keluarga, yang selanjutnya untuk berkaitan persiapan kita ke 2045, bagaimana itu Pak persiapan untuk generasi muda untuk menjadi Indonesia maju. Mungkin sekian dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah
tadi saya sudah jelaskan bahwa pokok-pokok pikiran Perda ini dibuat. Yang pertama, kami menyadari betul bahwa masa depan bangsa dan negara kita ini ada di generasi muda kita, di anak-anak kita, di keluarga kita. Maka dari itulah kami tidak ingin ketahanan keluarga kita ini rapuh. Kami ingin ketahanan keluarga ini betul-betul tahan dan kuat. Karena disinilah sumber kemajuan bangsa dan negara kita. Kita sadar bahwa masa depan kita di 2045 ini masih sangat tergantung dengan anak-anak muda kita, khususnya generasi-generasi muda kita. Kita tidak ingin sekarang ini banyak stunting di mana-mana. Maka dari itu, alhamdulillah pemerintah pusat Pak Prabowo itu sekarang sudah menganggarkan untuk makan gratis selama 1 tahun ke depan. Bahkan nanti akan 5 tahun ke depan ini akan diteruskan ya. Mudah-mudahan nanti dengan makan gizinya yang cukup, pendidikannya yang cukup, perlindungannya yang cukup tadi, ditambah lagi dengan ketahanan keluarga yang ada di peraturan daerah ini yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi, apakah itu nanti biaya-biaya mereka, pendidikan mereka, ya kan, kesehatan mereka. Inilah yang tadi saya sampaikan, agar apa? Agar masyarakat bisa mengambil manfaat Perda ini. Kenapa? Karena Perda tadi berkali-kali saya sampaikan, Perda ini isinya pemberdayaan agar masyarakat ini berdaya di masyarakat Jawa Barat ini, begitu. Terima kasih. Selanjutnya Pak, ini yang sangat sering dibicarakan urgent sekali, masalah ini perumahan bagi yang tidak mampu Pak. Kebetulan tadi yang dibicarakan yaitu masih banyak orang yang tidak punya rumah tinggal, dan adapun masalah rumah tinggal yang tidak layak guna. Bagaimana Pak tentang ini rencana menurut Provinsi Jawa Barat maupun Gubernur Pak? Ya, terima kasih. Gubernur Jawa Barat sudah berkali-kali menyampaikan bahwa bantuan rumah tidak layak huni sekarang ini ya, yang 17.500.000 itu sangat kurang. Maka dari itu Gubernur menganggarkan sekarang ini akan diharapkan setiap bantuan rumah tidak layak huni ini akan mendapatkan bantuan 50 juta sekarang ini dianggarkan. Tetapi kemarin memang karena keterbatasan anggaran belum banyak program ini yang dibuat. Mungkin baru beberapa daerah saja yang bisa mengakses bantuan rumah tidak layak huni. Namun ke depan kami akan memperhatikan ini. Kenapa? Karena tadi kalau diberi hanya 17.500.000 itu tidak cukup. Nah, dia akan cukup kalau di angka 50 juta bantuan itu. Barulah nanti rumah-rumah itu bisa dibangun dan bisa dinyatakan layak huni. Maka dari itu bersabar saja masyarakat, mudah-mudahan di tahun 2026 nanti anggaran untuk rumah tidak layak huni akan bisa ditingkatkan kembali begitu. Ini mungkin ada rencana nggak untuk pembangunan yang tidak punya rumah? Rencana kan Gubernur akan membangun beberapa ribu rumah, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas. Ya, memang kalau di program pemerintah pusat, Pak Prabowo sudah mencanangkan akan membangun 3 juta rumah. Nah, di Provinsi Jawa Barat ini kita membangun rumah susun. Ya, beberapa rumah sudah dibangun sekarang di Reca Eke, itu sudah kemarin sudah diserahkan kepada masyarakat. Nah, kita belum membangun rumahnya, tapi masih membangun rumah susunnya. Nah, tapi untuk program nasional itu akan dibangun 3 juta rumah oleh pemerintahan Pak Prabowo nanti. Seperti itu. Ya, mungkin sekian, terima kasih, cukup jelas, semoga bermanfaat untuk masyarakat wilayah Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat Siap. siap.